40. Sini yuk curhat sama Om. Asol. Tidak terasa kita sudah sampai di episode 93. baru. Ini kita doang tepuk tangan nih. Padahal baru berapa kali penggalan itu ya. Iya. Nah, jadi di episode kali ini masih ada gua Om Rangga. Ada saya Jerry. Ada Om Deli di sini seperti biasa. Yang baru bergabung Om Kacrut hadir. Ada masih Om Titis masih Om ada. Titis. Om Wildan masih ada. Iya. Om Om Titis masih pakai S belakangnya kan ya? Iya, belum ganti kan? Belum ganti huruf yang lain kan? Siap. Kalau jangan ganti T. Nanti jadi sitit. Oh iya, jadi sitit ya, benar. Nggak kepikiran gua. Jok lu 40-an banget, Bro. Ada Om Wildan. Ada. Yes. Ya, jadi guys, kemarin kita udah bahas banyak tuh ya. Gimana seorang pria umur 40-an punya keresahan, punya apa yang pengen dia utarakan gitu. Keluh kesah. Kira-kira udah dapat solusi belum ya episode kemarin tuh? Nah, kita tanya dulu. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah lihat di episode 1 atau episode sebelumnya yang sebelum ini, silakan komen-komen. Udah punya solusinya belum? Solusi atau kesel mungkin sama kita. Nah, atau justru ada yang mau ditanyain lagi. Ya itu langsung aja di komen gitu. Karena komen kalian itu yang membuat kita jadi bahagia. Oh, bahagia. Komen pedes juga bahagia. Pedes juga nggak apa-apa. Gua nggak peduli like atau dislike. Gua nggak peduli. Netizen pedes kadang-kadang. Pedes banget, lebih pedes dari yang karetnya 2. Mana tuh? Mana tuh? Gak ada. Kamera kita yang karetnya 2 mana tuh? Gak ada ya? Gak ada. Kemarin ada. Oke, berarti di episode kemarin mudah-mudahan udah menemukan sesuatu jawaban atau emang lu ternyata punya pertanyaan lagi selain jawaban yang kemarin lu udah punya. Langsung ditanyain di sini. Karena di episode kedua kita mau bahas yang lebih asik lagi nih. Roller coaster nih. Yes. If you think about a life marriage atau marriage life itu nggak cuma ada di atas tapi nggak cuma ada di bawah juga. Iya. Itu selalu Up and down, naik turun. and down. Makanya di episode kali ini kita punya yang kita bahas adalah rumah naik turun tangga. Tepuk tangan dong lo, mau mentang-mentang kagak dapat insentif, kagak tepuk tangan. Ya nanti gitu loh. Cirengnya mana nih? Cireng. Oh iya, cireng mana nih cireng ini? Nah, naik turun tangga nih gimana nih maksudnya nih? rumah naik turun tangga. Kenapa di rumah tangga tuh dalam tengah-tengahnya itu ada naik turun? Iya pasti dong. Pasti dong. Biasanya kalau umur-umur 40 gini biasanya ada aja gitu yang keselnya, bahagianya gitu. Oh iya dong, itu sebetulnya nggak di umur 40-an pun semua marriage life biasanya begitu. Tapi kita bahas dengan keresahan yang ada di umur 40-an nih biasanya. Kenapa naik turun tangga? Karena biasanya ini berpengaruh sama apa sih namanya, kita udah berapa lama nih? Oh, gue waktu itu nikah waktu hujan sore-sore kilat sambar pohon kenari. Padahal itu pohon kenari udah nggak ada tuh. Udah ganti pohon kecubung kalau nggak salah. Itu lagu apa sih? Begitu disamber terus celeng. Kok keinget lagu ya? Nah makanya. Berapa lama Om kira-kira lo Om? Gua 2007 berarti waduh, gua nggak pinter lagi matematika, lama lah ya. Iya. Ya guys, Goblok kenapa gue. kita bikin podcast? Karena kita nggak pinter ya guys. Kalau kita pinter kita nggak bikin podcast, kita udah jadi insinyur ya. Tahun berapa sih? Tahun berapa sih? Berapa tahun sih itu? 2007 berarti lo 14 tahun. 14 tahun. 2007 14 tahun. Nah, iya. Enggak juga. Sekarang jadi komisaris yang penting Bapak senang. Nah, kalau gua kan 14 tahun tuh. Nah, Kalau lu? gua beda tipis sama lo. Beda tipis. Lu 2007 berarti gua itu 2008. Ya, itu nikah pertama gua 2008. Pertama. Ya. Pengen lagi, pengen. Ada yang berikutnya. Yang sekarang tuh kan yang terakhir, maksudnya gitu loh. Yang terakhir kalau diizinkan nggak tahu juga. Enak ya. Ya, Enak. kan ada sunahnya. Oh iya, betul. Gitu. Tapi kita nggak ngomongin itu. Karena daripada nanti tiba-tiba bingung telepon. Daripada tidur di garasi. Nah, gua nggak masalah tidur di garasi. Oh, nggak apa-apa. Masalahnya gua nggak punya garasi. Oh, iya. Berarti gua tidur di luar. Di pinggiran got mau lu. Nah, itu dia. Dan gua nggak ada got juga, Pak. Kalau duluan gua sih meritnya. Lu kan bandelan lu. Justru karena gue bandel. Jadi kalau waktu gue bandel itu, lu kan insap duluan tuh. Oh, iya. Lu insap apa nggak sengaja sebetulnya nggak? Waktu itu sih
Iya. Ya, itulah ya. Iya. Iya, dan jadi 14 tahun dan 13 tahun. Karena gini, kenapa gue tanya itu? Karena menurut gue pernah baca gitu. Gue lupa tuh situsnya apa, tapi di situ tuh ada yang namanya mitos tahun pernikahan itu berbanding lurus. Umur tahun pernikahan itu berbanding lurus sama bahagia atau sedih. Oh gitu. Katanya gitu. Katanya gitu tuh. Biasanya berapa tahun tuh? Ada 3 tahun, 3 tahun 5 tahun, 7 tahun, sama 10 tahun. Di atas 10 tahun gitu. Di atas 10 tahun tuh kayaknya udah langgeng. Oh gitu. Kalau 3 tahun tuh gimana tuh? Jadi 3 tahun tuh biasanya katanya recap dari tahun 0 sampai tahun ketiga itu biasanya manis. Oh manis. Iya. Manis. Lo masih nih yang biasanya nih yang normal nih gitu, pernikahan normal nih. Habis ketemu jadi newlywed, jadi pengantin baru ya kan. Wow, lagi hot-hotnya kan tuh. Menempati rumah baru. Gitu. Mau hujan mau panas tetap aja keringetan gitu kan. Lebih sering masuk anginnya tuh itu ya. kayaknya gua ada keringetan. Lu mah pakai AC ya? Gua kontrakan masih pakai kipas angin yang nengoknya ke kiri doang ya, dedek, enggak ke kanan-kanan. Kalau lebih sering masuk angin tuh, jarang pakai bajunya. Nah, itu. Iya. Gue juga tuh jarang pakai baju tuh. Iya. Sarungan aja gua. Segini lagi sarungannya gua. Jadi maling tuh gua. Siap. 3 tahun. 3 tahun. Jadi recap dari tahun 0, 1 2 3 tuh biasanya lagi manis-manis. Lu lagi jadi newlywed. Terus lu biasanya lagi menyambut anak pertama nih biasanya kan? Oh udah ceritanya. Biasanya udah. misalnya gitu, misalkan lu nikah setengah tahun lah gitu. Lu nikah setengah tahun, terus lu dikasih momongan. Nah itu lagi manis-manisnya gitu kan. Terus capek-capeknya ngurusin momongan, ngurusin anak, yang lu dengan kebiasaan baru bangun malam atau apa yang harus bikin susu inilah itulah. Itu biasanya masih ketutup karena apa? Di 3 tahun pertama tuh ya lu masih bertiga aja kalaupun emang ada anak satu gitu kan. Jadi gitu. Di tahun ketiga tuh pokoknya masih life is easier gitu. Masih easy lah. Anak masih bayi. Nah, tahun kelima. Tahun kelima tuh udah mulai ini ya. Nah, itu dia tuh. Apa tuh? Biasanya tahun kelima tuh banyak kebiasaan-kebiasaan di tahun-tahun awal pernikahan itu udah mulai terlupa karena udah tersita sama anak udah mulai mau sekolah. Biasanya yang di umur anaknya umur 3-4 tahun udah preschool tuh kan biasanya gitu. Biasanya udah mulai konflik-konflik gitu ya. Ya gitu, yang lu capek lah pulang kerja tapi tetap harus handling anak misalkan gitu. Atau ya emang bini lu capek di rumah gitu handling anak dan bini lu menuntut untuk lu bantuin dong gitu. Nah itu udah mulai biasanya ada sedikit konflik. Nah gitu tuh katanya. Terus tahun ke-7. Tahun ke-7 biasanya manis lagi. Kok gitu? Karena anak udah mulai agak gede. Udah mulai main sendiri. Udah punya quality time. Udah gitu, punya quality time, masih asik gitu kan. Anak udah bisa main sendiri. Kadang bahkan anak-anak di umur segitu ada yang udah nggak mau diajak jalan-jalan. Iya, anak gua tuh. Umur berapa tuh anak lu? Anak gua udah 14. 14. Tapi anak-anak sekarang nih katanya itu umur 4-5 tahun apalagi yang udah pegang gadget. Itu buat diajak jalan dari rumah itu katanya susah banget. Iya susah. Dia mendingan main di rumah. Ini ada Spiderman nih ya. lewat nih. Lu sarapan sampah apa gimana ini? Mulut gua bau sampah apa ya? Dari tadi. Gila, host dilalerin kayak duren busuk. Apa emang 40-an kita udah siap-siap dilalerin kan ya? Nah, lumayan. Oh, lu sikat gigi ya? Enggak, gua lagi puasa. Pakai duren tadi ya? Gua lagi puasa. Lagi puasa? Puasa apa? Gua lagi puasa. Puasa kok ngopi, gimana sih? Tadi tahun ke berapa tuh? Tahun 7. Tahun 7? Nah, tahun 7. Begitu lu masuk tahun ke-10, mulai 4. biasanya ada anak kedua. Nah, itu biasanya. Mulai itu ya. Anak kedua biasanya penerimaan orang tuanya udah gini. Aduh, ada punya anak lagi, tapi nggak apa deh. Gitu, kakaknya udah gede, gitu kan. Kakaknya udah gede, jadi ya udah deh. Yang penting jadi kayak ada mainan lagi juga di rumah biasanya. Jadi apa gelunya gitu ya. Jadi pemersatu rumah tangga. Kalau pemersatu bangsa kan Tante Erni tuh. Baru mau ngomong gua.
Sama Ariel Tatum sih sebetulnya sama tuh. Sama ini ya, Atin Simon. Atin Simon, oke? Tante Atin dan Tante Erni nanti boleh follow kita coba ya. di Google, di Yahoo coba. Di Google ya. Yang penting kita nggak boleh bahas Siska yang E-nya 3 itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Prank Karena dia udah internasional. Udah internasional. udah masuk ya? Kenapa gue tahu? Gue follow. Oh, dia udah masuk ini ya. Udah masuk internasional, Pak. Oh, iya. Udah masuk porn sites internasional. Gila gak tuh? Serius dia Gila, udah punya akun di situ. Mau nyaingin Agnes Mo. Agnes Mo. Iya. Kalau Agnes mau nikah, dia Agnes mau nimba. Muewe. Nah gitu, Pak. Jadinya di tahun ke-10 tuh biasanya karena ada anak kedua. Ada anak kedua ya. Jadi waktu quality time-nya sudah mulai turun, terus kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin lo glowing, yang bikin lo nyatu itu biasanya udah banyak yang kelupaan tuh. Apa yang kelupaan? Misalkan Quality bangun time. tidur, Bangun cium tidur. kening, say I love you, gitu kan. Tapi lu gitu nggak sih? Lu gitu nggak? Gua nggak sempat gitu, Pak. Nggak sempet gitu. Karena kontrakan sebelah gue berisik. Iya, jadi kalau gue bilang I love you gitu, bini gue belum ngomong, terus yang kuli-kuli sebelah I love you too, Bang. Namanya rakyat jelata, ngontraknya bareng-bareng kan ya. Gitu ya. Iya, jadi tiba-tiba gue pengen mesra-mesraan Bapak, I love you, Pak. sama bini gue gini. Yang apa? Ntar malam lah gitu. Oh, gitu. Gue yang sebelah, ihiu malam nih, ihiu malam nih. Ngikut apa, Bang? Kagak ada romantisnya gue dari tahun pertama sampai tahun ke-6 kagak ada romantisnya. Kalau gue dulu sering ngirimin ini bunga ke Oh, bini ke bini gua. lu? Iya. Wah. Iya. Kok bisa? Iya, soal bini gue kan kerja di kantor tuh. Heeh. Iseng kirimin apa gitu, kasih surprise kecil gitu. Oh, tapi bini lu seneng tuh? Seneng, awalnya seneng. Terus kemudian kenapa sampai bisa nggak seneng? Soalnya habis duitnya. Bini gue tuh paling aneh soalnya. Gue kirimin bunga nih ya. Terus tiba-tiba gue bilang gini, ngapain kirimin bunga? Emang aku udah mati? Digituin coba gue. Gue kan mau romantis itu kan. Enggak usah lah. Kenapa transfer aja udah, ini gue mau beli sesuatu. Nah, ya udahlah, beres lah ya. Akhirnya bunganya sekalian bunga banknya aja gitu. Gue sekalian ya udah, yang dosa lu pokoknya, bukan gua. Lu kirimnya bunga tabur sih. Ya, diginiin. Iya, bunga Udah tabur. gitu 7 rupa lagi. Sama ini air mawar. Nah, ya Allah, air mawar, Pak. Nisan banget ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang entah itu cuddling, entah itu emang lo saling memuji kelebihan yang lain, satu sama lain gitu. Itu udah mulai kelupaan, biasanya gitu. Tapi kalau gue sih orangnya agak cuek sih, jarang gue gitu-gitu. Dari awal pernikahan lo orang yang cuek. Sama, gue juga gitu. Gue mau bini gue tuh, apalagi bini gue tuh orang yang super duper cuek karena dia percaya sama gue. Oh gitu. Kan gue kerja di entertain gitu. Jadi yang dia nggak terlalu peduli gue mau kemana-kemana. Yang penting dia tahu lu kerja, lu pulang jam berapa, dah gitu aja. Yang penting botol kembali. Wah, Iya, gitu. iya, gitu. Karena Iya kan? iya, dia berpegang sama satu prinsip yang emang gua tanemin ke dia. Ah. Laki ngopi di mana aja, nyusunya tetap di rumah. Terak dung Des. Terus kalau misalkan ternyata di mitos itu udah selesai, misalkan nih mitos selesai. Jadi balik lagi ke tiba-tiba ada pertanyaan biasanya, Om. Pertanyaan dari Dari kita nih, Oh, dari kita. dari kita sendiri, kadang-kadang diri sendiri atau justru pertanyaan dari orang lain. Tiba-tiba dia ketemu teman-teman yang satu angkatan tapi masih single. Oh ya ada Nah, tuh ada. Ada tuh. Ada. Betul. Ada tuh. Karena memang single itu pilihan. Iya, iya. Jomblo itu kutukan Oh, ya kan? iya. Nah, itu. Single itu pilihan, Asli. Bro. Iya. Iya. When you choose to be singles, you're free. Oh, Tapi when you are jomblo, you're fuck, man. Kesian aja lo. Ya, oke. Om Titis gimana? Emang kenapa? Cowoknya belum mau diajak nikah. Masih meniti karir. Cowoknya masih meniti karir ya. Lu pacaran sama anak SMA. Lu framing banget lu, kasihan lu, nanti dia nggak laku lu. Nah, gitu, Om. Nah, Tuh, antara kenikmatan dan penyesalan. Jadi katanya biasa gini, kalau ketemu sama teman-teman yang satu umur tiba-tiba gini,
gimana marriage life lu gimana gitu. Iya, ya gitulah, gua ya di rumah kerja apalah, terus di rumah anak-anak sama segala macam. Wah iya, sorry nih gua baru pulang dari Tokyo. Wah, liburan. Tokyo apa? Tokyo Drift. Oh, ngepot. Ngepot aja gitu. Nggak taunya dari Tokyo sebelah. Dari Tokyo sebelah ngedrift ke Tokyo sebelahnya lagi gitu. Cek Tokyo sebelah. Iya, tapi itu ternyata ada juga pertanyaan itu yang timbul. Gue pernah. Apa tuh? Gue pernah. Nggak apa-apa, gue jujur ya, gue jujur ya gitu. Apa. Gue tiba-tiba begini. Ini kan pilihan gitu. Ini pilihan gue ya gitu. Nikah tuh pilihan gue. Tapi gue nggak pernah nyesalin itu, enggak. Iya, memang enggak. Gue nggak pernah nyesalin itu. Tapi maksudnya gini, gue suka wondering kalau gue belum nikah, hidup gue kayak gimana ya? Lu suka gitu. Hidup gue kayak gimana ya? Terus nanti gue udah punya apa ya? Gitu. Iya. Nikah. Lu pernah gak kayak gitu? Kalau gue sih kadang-kadang ya suka mikir juga, katanya ngiri gitu kadang-kadang. Enak kali kalau single kali ya gitu. Apa? Tapi ada juga yang teman gue yang single, enak kali nikah ya. Nah berarti terbalik tuh ya. Oh berarti ada dua sisi mata uang tuh. Iya. Ya kan? Yang $1, yang satu Bitcoin, ya kan? Dimana sekarang Bitcoin sedang menguat ya. Ayo tahan ya. Yang main tahan. Kalau gue sih tujuan nikah gue sih sebenarnya ya kalau udah tua nyari teman ngobrol aja kalau gua. Oh, cari teman ngobrol. Iya, lu udah tua mau ngapain lagi kalau nggak ngobrol? Ya lu kalau ketemu Haji Bolot juga bisa ngobrol meskipun capek gitu. Ya ngobrolnya nyambung dong, bisa tiap hari. Nah, gitu. Jadi cari companions. Jadi cari itu. Ya cari teman buat menua ya. Menua. Oh, iya, gitu. Gue suka gitu. Karena pada akhirnya gini. Nggak kelihatan fake kan gua? Enggak dong. Enggak dong. Ya. Enggak kan? Bu. Enggak dong. Bu, ini bener loh, Bu. Bener dong. Karena biasanya gini, menua bersama itu either you bahagia atau you terpaksa. Oh. Sorry to say. Ya ada loh, ada gitu. loh kasus gitu. Emang ada yang begitu, benar gitu. Ya kita kan jujur aja gitu. Tuntutan keluarga misalnya kayak gitu. Nih padahal kita baru di umur 40-an ya. Teman-teman gue yang di umur sekarang gitu ya kadang gini. Aduh, gue bertahan. Udahlah bro, bertahan aja, bro, ngapain juga lah, gue udah males mau ribut atau apa, udahlah bertahan aja. Ya udah tua bareng-bareng dah, nggak apa-apa dah gitu. Nggak apa-apa dahnya itu maksudnya. Berarti gitu. Kan keterpaksaan tuh berarti namanya. Ya nggak apa-apa dahnya itu loh maksudnya. Tapi sehat nggak tuh kayak gitu tuh? Nah kalau ngomongin soal sehat atau enggak, kita harus nanti cari source-nya lagi dah. Cari source-nya gitu. Ya. Iya. Karena itu nanti berhubungan sama relationship tuh ada yang sweet toxic. Oh itu. Iya. Ada tuh. Relationship tuh ada yang sweet toxic gitu. Artinya sweet toxic. Kok sweet toxic? Sweet manis sebetulnya. Buat kita manis, tapi sebetulnya itu toxic. Oh. Gitu. Jadi kita misalkan gini. Yeah. Ada satu hubungan gitu ya. Gua nggak bilang itu pernikahan ya. Misalkan satu hubungan. Misalkan di dalamnya ada pengkhianatan, di dalamnya ada kekerasan misalkan gitu. Tapi ternyata dimanis-manisin pakai janji dia oke aja gitu akhirnya. Kayak itu sweet toxic menurut gue. Iya. Menurut gue sih kok aneh ya, nggak masuk akal kalau menurut gue. Nah itu dia, karena kita mungkin nggak ngalamin. Ya coba abis ini lu ribut aja sama bini lu. Jangan dong. Nah, biar ngalamin maksud gua. Jangan dong. Selingkuh kayak lu sama Bang Mamat. Soalnya kan rekeningnya di dia semua. Itu kalau gua ribet gua gimana? Nih sorry, maaf nih. Ya. Gua rekening nggak pernah diobrak-abrik sama bini. Oh nggak pernah? Kagak. Kok bisa enak banget tuh? Soalnya dia nggak perlu rekeningnya, dia tahu pinnya. Jadi udah, gua angkat tangan aja. Iya. Nah, ngomong-ngomong pin nih, ini berhubungan dengan biaya hidup dalam suatu hubungan rumah tangga. Nah, ini berikutnya. Ini krusial sih menurut gue. Ini krusial. Karena kalau biaya hidup itu biasanya udah pasti beda antara lu single sama lu menikah. Iya. Apalagi yang relate sama saat lu udah masuk umur 40-an. Iya. Let's say misalkan teman-teman tuh biasanya nikah dari range antara umur 23 sampai 30 lah misalkan gitu. 23 sampai 30. 23 sampai 30 rata-rata nikah nih. Orang nikah. Rata-rata ya. Ada yang di 21, ada yang 60, ada yang lebih, ya, 60, ada 73. 60 dapatnya 18 ya, biasanya gitu. Itu power of God, ya. Itu beda lagi, Pak. Kemarin kita ngomongin kan. Iya. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan di umur pernikahan yang setelah dari umur 23 sampai umur 30 lah laki-laki itu menikah. Nah, biaya hidup
dibanding sama lu awal udah pasti nggak mungkin bisa di ini dong. Beda. Tapi kalau sekarang, kalau lu Om Jer, Gua. yang paling lu pusingin biaya hidup apa? Kalau gue kan ada yang bilang, lu anak lu kok cuma 2, tambah lagi dong jadi 3. Kalau gue sih nggak masalah, mau anak gue 10, mau anak gue 15, kalau gue ngasih makan dong mah gue sanggup. Nyekolahinnya kagak sanggup. Nah, sekolah berarti ya. Ya, nih Nah. ini udah mulai banyak tatapan nanar dari para jomblo sampai mikir apa gua nggak nikah aja gitu ya. Gua harus nyekolahin anak. Kalau bisa sekolah di Posyandu, gue sekolahin di Posyandu tuh anak. Bisa sekolahnya di Posyandu. Gimana? Tapi lulusnya jadi badut biasanya, badut Posyandu. Yang penting lucu gitu, goyang. Badut ciki ya. Goyang aja kan. Yang penting anak-anak nggak nangis. Nah, gitu. Sekolah, waduh, pusing. Oh, lu berarti sekolah ya? Sekolah. Pendidikan. Pendidikan. Apa gimana? Sekolah di bank. Wah, BPKB anak gua. Iya. Tembus berapa anak lu? Gila, tembus berapa anak lu hari ini? Cair nggak tuh anaknya? Gila, anaknya liquid men. Tingkat likuiditasnya tinggi anaknya ya. Kalau bisa gue taruh di finance nggak apa-apa. Nah berarti lu kalau menurut lu pendidikan ya? Biaya pendidikan paling mahal. Yang layak ya. Mungkin ada juga pendidikan dari negara yang murah juga kan, terjangkau. Ya betul. Nah ini kebetulan dari sisi gua nih, sisi gua. Kalau pendidikan gua nggak terlalu permasalahkan. Oh gitu. Karena gua ada di lingkungan di mana mereka masih percaya sama sekolah negeri. Mereka masih percaya sama sekolah negeri. Kalau gue bukan percaya, gue cuma gue percaya bahwa dompet gue di situ. Gitu, dompet gue adanya di situ, cocoknya nih. Kayaknya udah gue hitung-hitung sionya. Wah, nih sio gue. Lo pakai feng shui berarti. Sio gue babe air kering nih ya, gitu. Nih kalau hujan dikit miskin gue gitu. Hujan dikit miskin gue nih pokoknya nih. Udah berarti gue anak gue sekolah negeri aja. Gitu. Yang penting gue perkaya dengan les gitu kan, bimbel dan yang lain gitu. Memang ada biaya lagi, tapi setelah gue hitung-hitung ternyata biayanya masih bisa lebih diakal-akalin daripada misalkan gue sekolah yang langsung bentuknya dorm gitu ya, asrama atau yang memang langsung yang full day school gitu kan. Oke gitu. Tapi itu semua pilihan ya, itu semua pilihan. Nah, gitu. Maksud gua layak menurut gua, layak menurut Om Rangga gitu. Untungnya kita ada dua sisi yang berbeda nih. Iya. Gitu. Jadi bisa saling compare. Kayak saking keselnya gua juga kemarin tuh anak gua pas lulus SD tuh. Udahlah, daftar aja Job Street sono. Gila, Job Street. Jadi apa kayak kasir Indomaret kayak apa kayak. Mendingan lu suruh nganti BLT anak lu. Pasti dapat cuman lama gitu. Nah kalau gue berarti kalau misalkan pendidikan nggak terlalu jadi beban yang kalau gue iya. Kalau lu apa tuh yang jadi bebannya? Jajan Pak. Oh jajan Pak. Wah. Bapaknya suka jajan juga berarti dulunya. Dulu. Kok gue ngaku? Oke. Dulu tapi sebelum nikah. Episode ini aku main aman. Episode lalu dia terjebak. Aku yang terjebak episode lalu. Nah, jajan itu Pak, karena itu kadang nggak bisa di handle. Jajan seberapa sih? Jajan seberapa? Anak gue 3 Pak. Iya. Cowok semua. Iya. Kalau beli mobilan 1, 3-3-nya beli mobilan. Kalau beli sepeda 1, 3-3-nya beli sepeda. Oh gitu. Nah kemarin anak gue yang pertama minta mamah baru. Wah, masa gue mesti punya istri 3 lagi? Emang lu punya istri 3? Emang lu sanggup punya mertua 6? Nah, itu masalahnya. Sanggup Anda punya punya istri banyak. Yang masalah itu punya mertua banyak. Aduh, mertua gue iya juga ya katanya. Iya juga. Sama, gue juga nggak masalah sebetulnya punya anak banyak. Istri gue bilang gitu, nggak masalah punya anak banyak. Iya, tapi lu harus kaya. Itu masih kecil-kecil. Anak lu paling gede berapa? Anak gue paling gede umur 12 tahun. 12 tahun. Baru kemarin tuh, baru masuk SMP kelas 1. SMP. Baru masuk SMP kelas 1 dan SMP-nya negeri nih, kebetulan nih. Jadi kaos kaki udah. Jangan kayak si udah nggak kendor, siapa udah nggak kendor. Namanya Somai siapa? Sunmoy. Cewek yang gua taksir waktu SD tuh, yang akhirnya gua ilfil gara-gara kaos kaki kendor. Dia kaki kiri dua-dua. Berarti dia selalu ngiri orangnya ya, nggak bisa nganan. Ya tuh, berarti jajan tuh. Jajan itu yang paling gila menurut gue itu jajan. Belum lagi nanti kalau udah
SMA, Nah. udah kuliah. Nah. Gitu kan mau jajan, ayah Gajah Mada yuk. Oh, bakmi maksudnya. Iya. Oh, bakmi. Nah, udah Iya. gedean lagi, ya Mangga Besar yuk. Oh, Mangga Besar. Ada duren. Duren. Itu jual duren. Durennya enak tuh. Total buah. Total buah. Main aman terus lagi dia. Iya. Iya. Pas bilang gitu, ayah, kata teman-teman aku suruh jajan-jajan di Mangga Besar. Gue bilang, nggak usah. Kenapa? Ah, ntar ada yang kenal ayah. Kan bahaya. Oh, anaknya Papi Rangga ya? Iya. Oh, anaknya ini. Oh, iya. Bilang gitu. Oh, dulu papi kamu. Wah, beres hidup gua. Iya. Oh, jadi itu biaya hidup yang paling menurut lu itu adalah yang paling berat itu adalah Pendidikan. Nah, kalau menurut gua itu jajan. Jajan. Anak plus jajan gue plus jajan bini. Nah, itu biasanya gitu. Bini. Kayaknya Oke, kita bahas juga. Jajan bini. Jajan bini. Nah, dari dalam hati banget, Bang. Jajan bini. Ngegas aja ini tiba-tiba. Jajan bini menurut gua gini, kalau gua pribadi nih. Gua orangnya senang kasih surprise. Nah, senang kasih surprise. Tapi bini gue selalu berhasil membuat surprise lebih dulu ke gue. Oh gitu. Gue tuh pengen gini, aduh, gue ada rezeki dikit nih, gitu. Kayaknya udah lama dia nggak ganti handphone, gitu. Asik lah, gue pengen beli handphone. Dan ternyata bini gue mengejutkan gue lebih dulu. Yang datang ke gue tagihannya duluan. Dia udah pesen handphone duluan. Dia udah pesen handphone duluan. Katanya nggak apa-apa, aku yang nyicil kok, gitu. Iya, lu yang nyicil kan duitnya dari gua. Kalau bini gue lain lagi tuh. Dia tiap hari tuh buka ini handphone apa? E-commerce. 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 Oh, ikan Tokped. Keranjang. Ya sih. Masukin keranjang. Yeah. Udah berapa hari, tiap hari aja. Paket. Yeah. Tiap hari aja. Paket. Orangnya nggak ada, lama-lama kok kesel aja gitu. Itu kayaknya kata-kata paket itu adalah kata-kata yang paling sering didengar sampai akhirnya kita jadi takut. Nih takut lu gua kalau paket gitu. Gua mendingan dengerin orang susu murni nasional. Nah, gitu. itu boleh. Atau Yakul, ya. Mbak, sini masuk Mbak. Gitu. Nah, coba untuk susu murni dan Yakult nanti bisa beriklan di kita ya. Nah, karena itu kita perlu juga kayaknya ya. Iya. Nah, itu biaya hidup. Berarti kalau misalkan let's say biaya hidup untuk ya meskipun itu semua udah jadi kewajiban ya. Kewajiban kita. Cowok emang apa namanya udah dilahirkan untuk cari nafkah. Bukan cari alasan. Iya, ya kan? Nah, itu. Jadinya menurut gua kalau biaya hidup sosok lah ya gitu. Ya, ini kalau misalkan teman-teman ada yang berbeda pendapat nih misalnya gitu, langsung komen aja. Komen, ada yang lebih resah lagi misalkan bini belanja make upnya keseringan. Nah, misalkan gitu. Nah, woi. Ntar lu lagi yang komen. Itu beli lipstik tiap hari emang lipstiknya digado apa? Editor kok ikutan komen nanti. Tapi nggak apa-apa, namanya juga curhat. Nah, itu nggak apa-apa, betul. Oke, biaya hidup kita close. Sekarang yang paling penting dari keresahan bapak-bapak umur 40-an itu paling susah me time. Nah, kalau cewek-cewek mah gampang ya. Ini gua kita nggak ngomongin kita ngomongin dari sisi laki-laki ya. Iya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang perempuan nanti yang cewek-cewek gitu, yang wanita nanti ternyata gua nggak setuju gini-gini, langsung komen. Nanti kita bahas lagi. Iya. Gitu. Kita ambil dari kacamata bapak-bapak. Bapak-bapak laki-laki. Laki-laki Bapak-bapak laki-laki ya iyalah bapak-bapak laki-laki lah gimana sih lu? Iya gimana sih gue? Lu Cinta Luna juga bapak-bapak. Oh, iya. Mas-mas itu. Nah, itu. Jadi gimana? Me time. Dari gua. Gua sih nggak punya banyak waktu me time. Kenapa? Karena Senin sampai Jumat kerja. Weekend kadang-kadang kita kan dulu ngeband ya kan. Ini udah karena pandemi aja nih lagi nggak ngeband gitu. Tiap weekend pasti ngeband. Gitu. Me time gue ya nggak ada, jarang. Oh, lu kepikiran nggak kalau misalkan ternyata ngeband itu sebetulnya me time-nya lu? Ya nggak sih? Ya
Iya sih, Iya ya? Iya ya. Iya. Nah, iya kan? Ya itu beberapa jam dia saat lu di luar rumah, lu di mana lu nggak ditanyain gitu karena Iya. itu bagian dari pekerjaan lu. Tapi lu tuh sekalian nongkrong sama temen-temen. Iya. Nah, oke. Sekalian main kan? Heeh, gitu. Nah, kalau gue justru me time buat gue itu nonton TV nggak ngelakuin apa-apa. Itu me time Buat lu. gue itu me time gue banget. Iya. Searching apa video-video yang gue lagi pengen lihat, otomotif atau apa, sport dan yang lain, tanpa ada gangguan apapun. Itu me time gue. Me time lu gitu. Itu me time gue. Yang lain gue anggap itu adalah rutinitas dan pekerjaan. Tapi kalau itu kan rutinitas lama-lama kalau ini searching atau nonton TV kan tiap Nah, hari lu itu pasti- anehnya. Itu anehnya. Gue sangat-sangat menunggu hal saat seperti itu gitu. Saat-saat itu gue menunggu banget gitu. Saat lagi libur, gue me time buat gue tuh ya begitu. Jadi sebetulnya gue nggak kesulitan cari me time gue. Begitu anak bini tidur, udah Itu me time selesai lu. tuh selesai tugas semuanya tuh. As a husband, as a father, itu menurut gue itu selesai gue. Jadi gue bisa langsung me time gue tuh gitu. Gue nonton TV dulu apa yang gue mau, meskipun gue nggak akan stay sama satu acara. Gue yang penting gue mencet remote tuh kayak edik aja gitu. Oh mana nih Aneh rusak ya. nggak lu Aneh. gitu. Aneh Aneh ya? Aneh. Nggak apa. Kalau gue mau baca Quran. Lu baca Quran. Oke. Oh ya percaya. Iya percaya. Ya. Ada bininya di belakang gimana lu? Masa lu mau bilang baca Eni Ero ya kan? Ketuaan nggak kalau ngomong Eni Ero? Yang Pada nggak itu tahu ya? Nggak tahu Nggak padahal tahu kan kita doang yang tahu. Ngapa jadi gua doang yang tahu? Berarti kita emang tua ya. Fix Om Titis apa? Me time-nya? Me time lu apa Entis? Eni Ero. Wah, Anda suka yang granny ya? Udah tua banget itu orang. Mas Broto. Om Bildan apa nih? Ah, me time lu ngapain? Aduh. Main game. Itu paling gampang tuh. Iya. Nah, berarti lu cukup me time lu adalah Main band. Main band. Main musik. main band. Main musik. Nah, ya. berarti me time gua adalah stand still, duduk, doing nothing. Itu menurut gue itu me time gua. Stand still. Tapi lu nggak ke salon dong? Enggak. Kan ada yang orang me time ke salon gitu ya, kerimbat gitu. Oh. Enggak, gua enggak. Gua enggak terlalu suka masalah itu aja. Oh gitu. Gua enggak terlalu suka gitu. Bahkan gue ke tukang urut nih misalkan gitu, ke tukang pijet gitu. Tukang pijet ya, bukan panti pijet. Gua ke tukang pijet. Oh, ke tukang. Gitu. Karena kalau tukang pasti konotasinya adalah cowok. Oh cowok. Kalau ke panti pijet pasti konotasinya cewek. Biasanya gitu. Nah, gue pamit ke tukang pijet. Kalau ke panti pijet nggak pamit gue. Itu bukan panti pijet Pak sekarang. Apa namanya? Apa? Panti jepit. Oh, panti jepit dibalik doang ya. Itu namanya puskesmas. Pusat Kesehatan Mas-mas. Jadi ya itu dia. Pulang dari panti pijat ya kan. Oh ayah, baunya ini nih, bau aromaterapis. Wih, aromaterapis. Terapis dong. Aromaterapi, Pak. Oh, nggak pakai. Kamu salah, aromaterapi kali. Enggak, aromaterapis. Aromaterapi. Kok bisa? Iya, itu adik kelas aku dulu. Iya, ternyata kenal. Baunya bau kolonnya ini nih kayaknya nih, kenal. Mbak Fitri nih, Mbak Fitri. Nah gitu Ya. jadinya. Ngerti Pak. Jadi soal me time itu sebetulnya gue mau tanya juga sama teman-teman semua di sini, buat viewer semua, kalau misalkan lu setuju nggak me time kita kayak gitu? Me time lu tuh kayak gimana? Iya. Komen Tulis, ya. Ya, siap ya. Ya, jadi ini segmen 1 kita udahin dulu karena habis ini kebetulan banget nih acara kita karena Banyak iklannya nih, banyak yang nunggu. Udah dinikmati di 14 benua ya, meskipun benua cuma ada 6 ya. Salah satunya adalah benua indah itu di tempat gua di dekat itu tukang banjir lah gitu ya. Nah, jadi kita akan balik lagi di segmen kedua setelah commercial break berikut ini. Tetap di 40. Sini yuk curhat sama Om.